Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hamdi, NPM 20111111138. Baiklah, saya akan membacakan soal UTS dan peserta jawabannya tentang ilmu negara. Yang pertama yaitu sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Belanda, Staatsleer. Dalam bahasa Jerman, Staatslehre. Dan dalam bahasa Inggris, Theory of State. Dalam bahasa Prancis, Theorie des. 2. Jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli. Menurut Aristoteles, suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Dan menurut Plato, suatu organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama. Menurut John Locke, merupakan sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan masyarakat. Nomor 3. Jelaskan alasan harus ada negara. Karena negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negara. Nomor 4. Mengapa Georg Jelinek disebut sebagai bapak ilmu negara? Timbulnya istilah ilmu negara atau Staatsleer sebagai istilah adalah sebagai akibat dari penyelidikan dari seorang sarjana Jerman bernama Georg Jelinek. Dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, itulah sebabnya Georg Jelinek dianggap sebagai bapak ilmu negara. Sebutan bapak dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah untuk menunjukkan bahwa orang itulah yang pertama-tama dapat melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan. Nomor 5. Jelaskan pembagian ilmu negara menurut Georg Jelinek. Istilah Staatswissenschaft ini dapat dipakai dalam pengertian tunggal maupun dalam pengertian jamak, dalam kurung plural. Dalam Staatswissenschaft dalam arti luas meliputi Staatswissenschaft dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada negara sebagai objeknya. Sedangkan Rechtswissenschaft adalah ilmu pengetahuan mengenai negara yang menekankan pada segi hukum. Nomor 6. Jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Karena itu, dari fakta yang bermacam-macam itu dicari sifat-sifat dan unsur-unsur pokoknya yang bersifat umum, seakan-akan intisari unsur-unsur itu merupakan pembagi persekutuan terbesar dalam ilmu hitung atau Großstat-Gemein. Dari keadaan yang berbeda-beda itu, dan jika pekerjaan yang dikerjakan untuk dijalankan di dalam praktek untuk mencapai tujuan tertentu, tugas itu diserahkan kepada ilmu politik. Jadi, ilmu negara selaku ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis, segala hasil penyelidikannya dipraktekkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan dan bersifat praktis. Dengan demikian, jelaslah menurut pahamnya bahwa ilmu politik itu tidaklah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang berdiri sendiri. Dan jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan pengantar untuk mempelajari hukum tata negara. Misalnya, untuk menentukan bentuk pemerintahan republik dari suatu negara seperti Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
maka harus diketahui ukuran-ukuran pemerintahan republik yang secara teoritis dibahas dalam ilmu negara. Nomor 7. Jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Unsur konstitutif merupakan syarat wajib atau unsur pokok yang harus dimiliki calon negara agar bisa menjadi negara. Jika salah satu unsur pokok di bawah ini tidak terpenuhi, maka negara tersebut belum bisa menjadi negara seutuhnya. Namun, jika unsur konstitutif sudah terpenuhi, maka suatu negara bisa saja tidak memerlukan unsur deklaratif untuk menjadi sebuah negara yang utuh. Terdapat 4 unsur konstitutif berdasarkan unsur-unsur suatu negara menurut Konvensi Montevideo, yaitu 1. Penghuni dalam kurung penduduk atau rakyat. Rakyat merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut berdasarkan hal tersebut. Keberadaan rakyat merupakan unsur penting bagi terbentuknya sebuah negara. 2. Wilayah. Setelah rakyat, unsur berikutnya yang membentuk suatu negara adalah wilayah. Unsur wilayah adalah hal yang amat penting untuk menunjang pembentukan suatu negara. Tanpa adanya wilayah, mustahil sebuah negara bisa terbentuk wilayah. Inilah yang ditempati oleh rakyat dan pemerintahan. Wilayah suatu negara merupakan kesatuan ruang yang meliputi daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. 3. Kekuasaan tertinggi dalam kurung pemerintahan yang berdaulat dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. 4. Kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain, yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Unsur deklaratif merupakan unsur tambahan dalam terbentuknya suatu negara. Karena jika unsur konstitutif sudah terpenuhi, maka suatu negara tidak memerlukan unsur deklaratif. Namun, tetap saja unsur ini adalah suatu hal penting. Menurut Konvensi Montevideo, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Penjelasannya sebagai berikut. Nomor 5. Pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain merupakan bukti sah hadirnya negara dan berhak untuk terhindar dari ancaman dan campur tangan negara lain. Kemudian, untuk memperoleh pengakuan dari negara lain, maka sebuah negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain dalam berbagai bidang. Baiklah, sekian dari hasil jawaban dan pembacaan soal dari UTS Ilmu Negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.